Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ismail. Saya mahasiswa profesi nurse dari Setikes Surya Kebaran, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis cairan dan kegunaannya. Ada beragam cairan infus yang dapat digunakan ketika pasien mendapatkan perawatan. Cairan infus yang umum digunakan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada cairan kristaloid dan cairan koloid. Beberapa cairan infus yang masuk ke dalam jenis cairan kristaloid antara lain: yang pertama ada saline NaCl 0,9%. Nah, cairan ini merupakan cairan jenis kristaloid yang sering ditemui. Cairan ini mengandung natrium dan klorida. Cairan infus ini digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Kemudian ada Ringer Lactate. Ringer Lactate ini merupakan jenis cairan kristaloid yang mengandung kalsium, kalium, laktat, natrium, klorida, dan air. Cairan Ringer Lactate umumnya diberikan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat mengalami luka, cedera, atau menjalani operasi yang menyebabkan kehilangan darah dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Selain itu, cairan ini juga sering digunakan sebagai cairan pemelihara ketika sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian ada dextrose. Dextrose ini merupakan cairan infus yang mengandung gula sederhana. Cairan ini sering digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah pada seseorang yang mengalami hipoglikemi atau gula darah rendah. Selain itu, cairan infus dextrose juga dapat digunakan untuk kondisi hiperkalemia atau kadar kalium yang tinggi. Selanjutnya, cairan koloid. Cairan infus yang termasuk ke dalam jenis cairan koloid yaitu yang pertama ada cairan gelatin. Gelatin merupakan salah satu cairan koloid yang mengandung protein hewani. Selain itu, kegunaan cairan ini adalah untuk mengatasi keadaan kurangnya volume darah yang disebabkan oleh kehilangan darah. Kemudian ada cairan albumin. Pemberian cairan infus albumin biasanya dilakukan saat pasien memiliki kadar albumin yang rendah. Misalnya, pasien yang menjalani operasi transplantasi hati, menderita luka bakar akut, dan pasien sepsis. Selanjutnya ada cairan dextran. Dextran merupakan jenis cairan koloid yang mengandung polimer glukosa. Dextran dapat digunakan untuk memulihkan kondisi kehilangan darah. Selain itu, dextran juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tromboemboli setelah operasi. Nah, itu tadi jenis dan macam-macam cairan infus. Nah, cairan infus tidak boleh digunakan secara sembarangan atau diberikan kepada pasien secara sembarangan, karena resiko komplikasi akibat pemberian infus bisa saja terjadi ketika pemberian infus tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh pasien. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.